Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Komisaris, Bapak Direktur, Bapak Pimpinan Cabang, seluruh keluarga besar Bang Riau Kepri, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judul kajian kita pagi ini merancang hidup bahagia. Apakah Bapak Ibu semua sudah bahagia? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dulu kalau meminang anak gadis, walinya bertanya, "Anakku, setujukah engkau dengan laki-laki yang di ruang tamu itu?" Kalau anaknya diam, maka kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Jadi kalau diam itu setuju. Anak gadis zaman dulu. Zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tema bahagia tema yang paling berat. Karena kebahagiaan itu berbeda sudut pandang orang, berbeda dia mendefinisikan bahagia. Ada seorang punya mobil sport. Mobil sport ini pintunya satu, harganya sekarang sekitar 3 miliar. Orang punya mobil sport, dia wajahnya murung, hatinya susah, risau, gelisah. Dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia melihat ada temannya yang punya pesawat pribadi. Aduh, enaknya kalau punya pesawat pribadi, kemana pergi nggak macet. Bukan main enaknya punya pesawat pribadi. Sampai akhirnya suatu hari dia melihat orang naik sepeda. Barulah dia bersyukur, merasa bahagia. Jadi kalau begitu, bahagia itu apa? Dari cerita ini, ketika orang bisa melihat ke bawah. Karena kalau melihat ke atas ini kita tidak pernah bahagia. Jadi pimpinan ranting mau pimpinan cabang. Dari pimpinan cabang, apalagi di atas cabang. Saya mengumpamakannya macam pokok kayu. Sampai ke puncak. Orang yang punya satu lembah emas, kata Nabi, laukana libni Adam wadiyan min zahab. Seandainya manusia ini punya lembah gunung di bawah, yang di bawah ini lembah namanya, wadi, lembah. Seandainya manusia ini punya satu lembah dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi. Kurang terus. Walan tamla fahu ila turab, sampai mulai sumbat tanah. Dari sumbat tanah barulah dia berkata, enough, cukup. Karena mulut sudah disumbat tanah, sudah mati. Oleh sebab itu manusia ini seperti orang yang sedang tidur. An-nasu niyam. Manusia ini macam orang tidur. Idza matu intabahu. Kalau mereka mati, barulah mereka bangun tidur. Sekarang ini sedang tidur, mimpi jadi karyawan Bang Riau Kepri. Nanti begitu mati, barulah terbangun. Oh, ternyata hidup itu hanya mimpi indah sesaat. Yang kekal abadi adalah yang dilihat nyata, amal-amal. Semua tinggal. Baju seragam yang dipakai dari Senin sampai Jumat tinggal. Kawan-kawan, sahabat-sahabat dekat yang ketawa, cekakak cekikik, makan siang bersama, jalan ke mall tinggal. Yang kekal abadi solat duha yang sempat tadi dibuat sebelum berangkat kerja 2 rakaat. Sebelum tidur malam sempat witir 3 rakaat. Malam Jumat sempat baca surat Al-Kahfi, disempat-sempatkan membaca Yasin, disempat-sempatkan baca Al-Fatihah, sempat-sempatkan sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Karena kalau menunggu sempat tak akan sempat. Sekarang ini lagi sibuk kerja, lagi mengejar target. Nantilah setelah menikah mungkin agak lapang. Setelah menikah punya anak makin sibuk. Nantilah kalau anak sudah sekolah mungkin agak tenang. Anak sekolah muncul pula adiknya lagi. Nantilah nampaknya kalau anak ini sudah nikah agak tenang. Anak sudah nikah, dia punya anak, berapa banyak nenek-nenek makin sibuk karena ngurus cucu. Memang hidup ini, saya sudah bicara 5 menit tentang bahagia, kita belum bahagia.
Karena saya belum menjelaskan bahagia, baru bercerita tentang pandangan orang tentang bahagia. Apa kata Sokrates? Sokrates filosof paling tua dari Yunani. Murid dia terkenal namanya Plato. Plato berguru, gurunya bernama Sokrates. Kata Sokrates, bahagia bukan kita menghasilkan yang banyak, tapi ketika kita bisa menikmati yang sedikit. Berapa banyak orang punya banyak, tapi tak bisa dia nikmati, karena dia memang tak sempat punya waktu untuk menikmati itu. Banyak, mobil banyak, rumah banyak, harta banyak, tapi tak ada waktu sempat untuk menikmatinya. Sampai akhirnya dia betul-betul bisa menikmati. Kapan itu? Ketika terjadi lockdown PSBB, barulah ada waktu. Akhirnya syukur Pak Ustadz, sekarang baru bisa saya menikmatinya. Selama ini sibuk. Manusia ini cara berpikirnya rumit. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang untuk mencari uang, tapi setelah dapat dia tak bisa nikmati. Mau makan nasi dilarang dokter, makan kentang rebus aja. Mau minum teh manis dilarang, tak bisa. Akhirnya pesan teh jangan pakai gula. Unik manusia ini. Manusia ini mengorbankan kesehatannya, bekerja sampai kurang tidur, sampai kurang istirahat. Setelah dapat duit itu diantarkan ke Malaka untuk berobat. Unik manusia ini. Makanya kalau dia salah berpikir, dia akan salah bicara, dia akan salah bertindak, dia akan salah berbuat. Yang paling mengerikan, salah menjalani hidup. Maka hidup hanya sekedar lalu saja. Pernah kau lalu di depan kantor gubernur? Pernah. Pernah lewat melihat kantor gubernur? Pernah. Pernah berfoto depan kantor gubernur? Pernah. Tapi tak sempat untuk menikmati masuk ke dalam. Oleh sebab itu maka hidup ini kalau tidak kita pandai-pandai, tidak mengerti hakikat hidup, berapa banyak orang yang hanya sekedar lewat hidup saja, habis itu berlalu. Lahir, merangkak, berjalan, kanak-kanak, remaja, dewasa, sakit pinggang, diabetes meletus, jantung koroner. Ada yang tak sempat melalui itu. Ajang, ngebut, nabrak tiang listrik, mati. Sebab itu hidup ini misteri. Bahkan ada orang, anak-anak muda, entah dia stres atau apa, nanya ke saya, untuk apa hidup nih Pak Ustaz? Saya bilang, kau macam-macam menyesal aku tengok hidup. Kenapa tak mau pergi aja ke jembatan Leton sana, terjun ke bawah? Kalau nyesal sendiri, jangan ajak-ajak orang lain. Hidup adalah kenikmatan yang paling besar. Karena dengan hiduplah orang bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Hidup ini dibuat Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Kata Sokrates, pencapaian yang banyak bukan kebahagiaan, tapi ketika bisa menikmati yang sedikit, itulah bahagia. Dulu ketika saya mahasiswa di Maroko, kami ada acara di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Dipanggillah beberapa mahasiswa datang di kedutaan. Ada kerjaan merapikan kedutaan karena mau acara 17 Agustusan. Nyusun-nyusun segala macam. Setelah nyusun-nyusun, Bapak pegawai kedutaan memberikan minuman gas, minuman bergas, minuman kaleng, dengan beli pizza. Beli pizza satu papan, dimakanlah kami agak 10 orang. Satu orang dapat satu pizza. Nikmatnya bukan main. Satu gelas minuman, satu pizza, nikmat bukan main. Setelah pulang, punya duit, saya beli botol besar. Saya beli pizza, saya makan sendiri, tak nikmat. Betul juga kata Sokrates. Bukan keberhasilan memperoleh yang banyak, tapi saat menikmati yang sedikit. Tapi kalau saya cerita itu ke orang-orang akan bilang, enak itu kan sedikit, itu lah enak Pak Ustaz. Kalau udah banyak mungkin tak enak. Blenger gitu. Lalu sebetulnya bahagia itu apa? Kita berpindah dari Yunani ke Cina. Ada seorang bernama Konfusius. Kita menyebutnya Konghucu. Kata Konghucu, bahagia itu adalah ketika orang mendapatkan apa yang dia inginkan.
itulah bahagia. Ingin betul jadi pegawai Bank Riau Kepri, setelah dapat, itulah bahagia. Ingin betul sarjana, setelah dapat, itulah bahagia. Ingin betul saya nikah dengan si Anu Pak Ustaz, setelah dapat, itulah bahagia. Tapi kebahagiaannya semu, sejenak, sesaat. Setelah jadi pegawai Bank Riau Kepri, ngomong ke kawan sebelah, ternyata lebih enak lagi jadi Bank Anu. Akhirnya bahagia itu sebetulnya semu. Maka muncullah ungkapan, sehijau-hijau rumput di taman, lebih hijau rumput tetangga. Yang ketawa berarti setuju. Artinya apa? Orang mendapatkan yang dia dapatkan itu, tapi setelah sekian-sekian semu. Dulu saya berpikir, nanti kalau saya bisa masuk pesantren, bisa bahasa Arab, saya pasti tenang, bahagia. Akhirnya saya pun masuk pesantren. Sampai di pesantren, dengan berbagai macam suka dukanya, nanti nampaknya kalau sudah tamat, selesailah dari penderitaan pesantren. Setelah tamat, enak betul kalau sampai ke Mesir. Nengok kawan-kawan bisa di Mesir, kirim foto di piramid, sampai ke sungai Nil. Sampai ke Mesir, saya tulis di dinding kamar saya, aku mesti ke Maroko. Saya tempel gambar pintu gerbang besar Maroko. Saya ingin ke Maroko. Setelah itu saya ingin nanti mesti doktor. Dulu waktu sekolah di Aliyah Nur Falah Air Molek, saya tulis di buku saya, Profesor Dr. Abdul Somad. Kata kawan saya sebangku, Mat, jangan kau tulis lagi, aku takut kau gilo. Dia sayang sama saya, takut dia tak tercapai, nanti saya bercakap seorang, jadi gila. Ingat betul saya nasihat dia itu. Artinya kita ingin pencapaian hidup. Tapi setelah dapat, dulu saya tulis itu di laptop saya. Nanti kalau aku sudah selesai kuliah, aku akan buat kartu nama. Datuk Seri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad, LCD, SA, PhD. Kartunya mesti lebih panjang dari kartu orang lain. Sampai sekarang saya belum punya kartu nama. Ternyata dia menjadi bahagia, menjadi indah ketika dibayangkan. Setelah dapat, biasa-biasa aja. Dulu saya mau beli mobil merek ini. Tak boleh disebut, nanti jadi iklan gratis. Tapi ternyata setelah tak ada rasanya lagi, sampai pada puncak, sama aja rasanya, sama aja, tak ada nikmatnya lagi. Dan di mana sebetulnya letak bahagia itu? Sokrates, kebahagiaan kata Sokrates semu, tak kekal abadi. Kebahagiaan kata Konghucu juga semu, tak kekal abadi. Waalaikumsalam. Akhirnya sampailah pada kebahagiaan menurut Islam. Tadi Sokrates Yunani, Konghucu dari Cina. Karena Dewan Syariah sudah datang, maka kita menurut Islam. Jadi saya tak berani cerita yang lain. Bahagia menurut Islam. Tadi saya mulai jam 7, sekarang 7.20. Saya hanya punya waktu 7.30. Setelah itu nanti sosialisasi tabung wakaf oleh Ustadz Al-Nob Dinar LC. Setelah sosialisasi tabung wakaf, baru saya jawab pertanyaan. Yang ada pertanyaan, tulis saja dulu di kertas. 10 menit terakhir, barulah kebahagiaan menurut Islam. Menurut Islam, kebahagiaan itu adalah tam'anatul qalbi, ketika hati merasa tenang. Itulah bahagia. Itulah bahagia yang kekal abadi. Jadi ketika kita merasa diri hati kita tenang, bahagia. Makanya kata Nabi SAW, laisal ghaniyu, orang yang kaya itu bikasratil ard, orang yang punya banyak materi, punya banyak benda. Karena ada orang punya rumah sebesar lapangan sepak bola, tapi hatinya bisa sesempit penjara. Tapi sebaliknya ada orang dalam penjara, hatinya lapang tanpa batas. Ustaz ngawur, mana ada orang seperti itu?
angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di Indonesia yang katanya mengalami resesi ekonomi. Angka bunuh diri tertinggi di dunia justru di Amerika. Sekarang ada diproduksi oleh Belanda satu kapsul, bentuknya macam kapsul, orang tinggal masuk saja ke dalam dan itu laris sekali, sudah banyak laku. Bisa cari nanti di internet, tapi jangan sekarang. Bentuknya kapsul, orang tinggal masuk ke dalam, lalu dia pencet situ tombol, sekali pencet langsung mati. Dan sekalian kapsul itu untuk orang mati itu apa nama tempatnya? Peti mati. Jadi setelah itu terkunci langsung dikuburkan. Peminatnya banyak sekali. Website yang paling ramai dikunjungi bukan website kuliner. Website yang paling banyak dikunjungi bukan website cari kerja, tapi website pelayanan bunuh diri. Jadi di situ ditulis Anda mau bunuh diri dengan cara apa? A. Ditembak oleh sniper dari jauh. B. Dipukul dengan benda tumpul dari belakang. C. Dikasih minum racun tanpa terduga entah di mana. Tak tahu kita. Pas sedang minum-minum, rupanya udah dikasihnya kopi. Namanya kopi Mirna. Mati kita. Jadi itu website itu tinggal transfer aja, nanti kita akan mati sampai sekian, dijamin mati, nggak pernah meleset. Artinya apa? Orang sudah putus asa dengan dunia ini. Bahkan disebabkan corona ini, berapa orang yang bunuh diri karena dia menganggap stres, depresi. Maka dalam Islam diajarkan ketenangan hati. Tapi hati bukan punya kita. Ini yang jadi masalah. Hati ada dalam diri kita, kita bawa sejak dari kandungan ibu kita, tapi sampai sekarang dia bukan punya kita. Apa buktinya hati bukan punya kita? Bangun tidur, makan ada, kendaraan ada, rumah ada, semua ada, tapi hati tak tenang. Menunjukkan hati bukan punya kita. Maka kita minta pada yang punya hati, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Boleh jadi dari rumah tadi hati risau, galau, sempit, tapi begitu dalam perjalanan banyak berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ke tempat kerja itu terasa dia seperti kopi yang diaduk, lalu kemudian serbuknya turun ke bawah, terasa dia tenang. Maka ketenangan hati itu ada pada bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahagia. Jadi kalau ada orang mengatakan sakit itu membuat orang tidak bahagia, buktinya kita melihat orang di rumah sakit bisa bahagia. Saya pergi ke rumah sakit, di tempat cuci darah, mereka masih bisa tersenyum. Malah masuk ke kantor satu pun tak ada yang senyum. Pengalaman pribadi, ketika sedang masuk kita ke kantor, semuanya sedang sibuk. Pas masuk rumah sakit, orang sedang beristighfar. Justru ketika orang sedang sakit, itulah tangannya memegang tasbih dan berkata Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Waktu sehat tak pernah berhenti memegang handphone dan lupa menyebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka tak bisa kita ukur hidup ini standar materi. Karena kalau materi dikatakan standar kebahagiaan, makanya yang paling bahagia adalah Fir'aun. Karena Fir'aun yang paling kaya raya. Kalau materi standar bahagia, yang paling bahagia itu adalah Namruz. Tapi Nabi Muhammad SAW waktu itu, coba tengok besarnya rumah Nabi. Siapa yang mau tahu besarnya rumah Nabi, nanti waktu umrah ziarah ke makam Nabi, lihat ada ruang kamar sebelah kiri Taman Raudhah. Itu adalah kamar Aisyah bersama Nabi. Setelah Nabi meninggal, kamar itu dibagi dua. Yang bagian depan dijadikan kubur Nabi, Abu Bakar dan Umar. Yang bagian belakang itu adalah rumah Fatimah bersama Sayyidina Ali. Sederhana. Lalu kemudian bagaimana tingginya atap rumah Nabi itu? Datanglah sahabat, ditanya oleh tabi'in, karena tabi'in tidak hidup dengan Nabi. Wahai sahabat, ya, kamu pernah hidup bersama dengan Nabi? Ya. Pernah masuk ke rumah Nabi? Ya. Bagaimana tingginya atap rumah Nabi? Sahabat Nabi tegak berdiri, dijulurkannya tangannya ke atas memegang atap. Beginilah lebih kurang, tersentuh atap. Jadi lebih kurang, lebih tinggi dikit. Sekarang orang berlomba-lomba membangun tinggi, sehingga kalau masuk ke rumah dia, semua tamu mendongak melihat lampunya sambil seperti menengok kucing.
Makin berdecak kagum orang, disitulah dia bahagia. Bahagia dia bukan menikmati itu, bahagia dia adalah ketika orang terkagum-kagum menengok yang dia punya. Apa bedanya dengan yang diceritakan Allah dalam Al-Quran? Dia amat sangat senang ketika orang dia wa kharaja ala qaumihi bizinatihi, keluar dia menemui orang banyak membawa perhiasannya, lalu orang itu berbisik-bisik, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kita punya seperti yang punya Qarun. Itu ciri Qarun. Qarun itu kalau keluar rumah suka pakai banyak perhiasan, dan ketika orang berbisik, andai kita bisa punya macam dia. Disitulah puncak kenikmatan dia. Dia merasa nikmat bukan ketika memiliki benda itu, tapi ketika orang berbisik, gimana ya kalau kita bisa punya seperti itu. Itulah kenikmatan dia. Qarun sudah mati, tapi sifat Qarun ini banyak diwarisi orang sampai sekarang. Sampai rela-rela untuk beli KW demi orang supaya ingin branded. Keluar pakai branded, sepatu branded, baju branded, topi branded, padahal KW semua. Oleh sebab itu saya yakin yang KW pasti sakit hati dan membuli nanti. Nah, jadi kebahagiaan itu simple saja ketika kita bisa merasa tenang, dan yang paling penting puncak ketenangan itu adalah ridha menerima pembagian Allah Subhanahu wa taala. 3 orang diundang ke istana. 3-tiganya dapat pena. Yang satu mengatakan, aduh capek-capek ke istana jumpa raja cuman dapat pena. Kalau cuman pena bagus pergi ke toko beli sendiri. Kata orang yang kedua, syukur dapat pena daripada nggak dapat apa-apa. Kata orang yang ketiga, aku tidak melihat penanya, tapi yang kulihat adalah siapa yang memberi pena ini sehingga aku dapat bercerita, ini pena dari sang raja. Bendanya satu, tapi cara pandang kita berbeda. Begitu juga dengan hidup. Saya sholat, puasa, zakat, ngaji, kok cuma dapat begini? Kata yang satu, lumayan dapat daripada tidak. Kata yang satu, aku tidak melihat materinya, tapi yang kulihat adalah dia yang memberikannya kepadaku, yang paling mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di surga nanti, setelah orang semua mendapat kenikmatan surga, ada yang ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, madza turidun? Apa yang kamu mau? Mereka menjawab, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Siapa yang mendapatkan ridha Allah? Orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yardha biqada'i, siapa yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bibala'i, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Puncak kebahagiaan adalah ketika ridha menerima keputusan Allah. Tapi jangan gara-gara ini nanti semua pegawai Bank Riau Kepri menjadi orang yang apatis. Nanti rapat Bapak pimpinan semua, gimana target-target kita ke depan? Pak, kita ridho aja lah. Saya tidak mau gitu. Itu namanya Jabariyah. Ada satu aliran kelompok ahli bid'ah dalam Islam ini, mereka tidak mau berusaha, berserah saja pada takdir. Itu Jabariyah. Lawan daripada Jabariyah adalah namanya free act, bebas berekspresi. Namanya Qadariyah, Mu'tazilah. Sedangkan yang pertengahan itu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada usaha dan ikhtiar. Bisa jadi ibu nanti punya suami yang Jabariyah, apa nggak kerja? Kita ridho aja. Nggak usah kejar kali dunia itu, terima aja apa Allah. Kalau ibu begitu suami ibu, jangan marah, diam aja. Nanti siang ibu tak usah masak. Nanti pas dia nanya, apa makanan kita? Ridho aja bang. Begitu cara membalas orang yang pakai akal-akal. Orang yang pakai akal-akal, kasih akal. Kurang akal, kasih akal. Kurang akal, minum ayaka. Nah, oleh sebab itu maka bahagia 3. Yang pertama, ketika kita bisa melihat nikmat yang diberikan Allah dan kita syukuri itu. Ada lagunya, syukuri apa adanya. Yang kedua adalah ketika hati selalu diisi dengan ingat pada Allah. Ingat. Mengingat Allah bisa dengan subhanallah, mengingat Allah bisa dengan alhamdulillah, mengingat Allah bisa dengan Allahu Akbar, mengingat Allah bisa dengan la ilaha illallah, mengingat Allah bisa dengan Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, mengingat Allah bisa dengan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, mengingat Allah bisa dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting bagaimana kita mengingat Allah. Yang ketiga adalah
ridho menerima keputusan Allah setelah ikhtiar dan usaha. Itu garis bawahi, setelah ikhtiar. Kalau terjadi musibah setelah ikhtiar. Pergi ke masjid, pergi ada urusan, motornya dikunci, kunci stang sudah, kunci gembok rantai sudah, ada pula rantai panjang diikatkan ke tiang listrik. Sudah, begitu keluar dari kantor, tengok rupanya tiang listrik itu dicabut orang, habis sama tiang-tiangnya diambil orang. Apalagi yang bisa dilakukan kecuali ridho, karena itu sudah di luar kuasa kita. Tapi kalau kecicilan, pergi ke rumah orang, tinggalkan motor di luar, kuncinya tinggal di stang, masuk ke dalam, ini sekarang pula hilang. Itu bukan ridho, bonga. Kalau sebab itu bedakan mana ridho, mana goblok. Dah habis 7.30. Kesimpulannya 3. Tak usah ingat tadi yang segala macam, 3 saja. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang yang bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau ditanya, bahagiakah Ustaz Abdul Somad? Saya bahagia. Kenapa Ustaz bahagia? Saya selalu mengingat Allah, saya selalu mensyukuri nikmat Allah, dan saya selalu ridho atas semua yang ditetapkan Allah terhadap diri saya. Saya dulu beranggapan target umur 63. Jadi saya menghitung, aku sekarang 43, berarti aku hidup 20 tahun lagi. Tapi setelah kawan-kawan saya sekelas meninggal, Muhammad Ali sekelas meninggal, Toto Haryanto satu angkatan di Mesir meninggal, terakhir Delvis satu angkatan di YN meninggal, dan ketiga-tiganya umurnya di bawah saya. Maka saya menganggap hidup saya hari ini adalah hadiah terbesar Allah. Maka saya mesti isi hari ini dengan bermanfaat. Besok pagi kalau hidup saya isi lagi, kalau mati tak usah lagi. Oleh sebab itu maka kita akan selalu bersyukur. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.